Ya, assalamualaikum warahmatullahi Oke, kita wabarakatuh. mulai kan? Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Zubaili. Saya selaku koci dan teman saya Pak Indra Sapril sebagai coach. Kasus yang akan kami demonstrasikan itu bahwa koci itu bercerita kepada coach bahwa koci baru saja disupervisi oleh guru senior. Guru senior melaporkan hasil supervisi ke kepala sekolah. Selanjutnya, koci dipanggil oleh kepala sekolah di hari berikutnya. Guru senior yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika koci mengajar, yaitu guru senior langsung keluar terlebih dahulu. Ini berikut skenario saat coaching kasus yang tersebut. Assalamualaikum Pak Ina. Waalaikumsalam Pak Jul. Apa kabarnya Pak? Kabar baik Pak. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah keluarga sehat. Keluarga yang sehat Pak? Alhamdulillah keluarga sehat. Oke. Oke, aktivitas selama ini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oh ya. Oh ya, kemarin saya lihat di postingan kawan itu Pak Jul Bailey keren kali saya lihat di sana sedang bedah buku ya Iya dengan betul. rekan-rekannya. Bedah buku tentang apa tuh Pak? Bedah buku tentang ini apa namanya, the growth mindset. Jadi perubahan mindset Oh, the untuk good mindset. gitu Pak. Oke, keren kali memang Pak Jul nih. Nah, memang ada cerita apa nih Pak Jul mau katanya mau ada sesuatu yang Iya mau betul diceritakan? Pak. Ini yang ingin saya ceritakan Pak. Kemarin itu saya kan ada di supervisi oleh guru senior. Nah, Iya. saya merasa tidak nyaman ketika mengajar karena setelah guru senior itu keluar pas saya lagi mengajar itu keluar ruangan tanpa pemberitahuan Oh, kepada saya. Jadi ditambah lagi ya yang Pak. nggak enaknya kan kepala Ya Pak. sekolah memanggil saya tadi. Terus ada itu, Hmm, jadi sepertinya saya terpojok atau gitu Pak. oh gitu ya. Baik. Emang apa yang mau eh yang mau Pak Jul ceritakan tentang kejadian tadi Ini ketika Bapak dipanggil oleh kepala sekolah? itulah pas kan kepala sekolah kan memanggil saya tadi. Memang ada guru senior situ. Saya dipanggil itu mengkonfirmasi tentang kejadian saat supervisi kan. Nah, pas Iya. saat dikonfirmasi itu terlihat bahwa saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Jadi LKS tidak Oh gitu. dibagikan siswa. Saya merasa ini ada yang Oh. salah dalam proses yang dilakukan saat supervisi itu. Beda Ya, pemahaman ya. Guru seniornya minta harus ada buku teks dan harus ada LKS yang dibagikan ya. gitu ya. Oke. Oke Pak Jul. Nah, dengan percakapan kita pada hari ini, apa yang Pak Jul ingin dapatkan? Ini apa namanya? Uh, jadi kan saya inginnya ketidaknyamanan yang di hati saya ini tentang masalah yang saya ini ada solusinya nanti Pak. Jadi saya berharap Bapak bisa kasih saya Hmm. masukan bagaimana langkah saya selanjutnya begitu untuk memperbaiki yang kesalahan saya atau kesalahpahaman ini Pak gitu. Oh, oke. Jadi, dengan kejadian seperti itu, Pak Jul merasa tidak nyaman ya, agak terasa gelisah karena ya mungkin karena kita sebagai guru junior ya, Iya. berhadapan dengan guru senior dan kepala sekolah. Nah, Mm-mm. memang bisa Pak Jul ceritakan ketidaknyamanan yang seperti apa yang Pak Jul rasakan? Jadi saat itu kan memang waktu ketidaknyamanannya itu kan kita lagi dilihat saat mengajar oleh supervisor. Jadi Iya, iya, kan iya, iya. merasa kita kan
kita ingin tampil yang terbaik sesuai apa yang diinginkan oleh supervisor dan pada kaidahnya tiba-tiba beliau keluar, jadi kan merasa nggak enak keluar. Terus kan memang nggak ada, belum ada konfirmasi. Pas tadi itu kan dipanggil kepala sekolah, dikonfirmasi lah. Kemarin itu mengajar kenapa nggak pakai buku dan LKS nggak dibagikan. Jadi baru saya ini merasa, padahal saya ada menggunakan media lain kan. Jadi ini dia nggak pakai buku. Jadi memang keluarnya kepala sekolah, keluarnya supervisor dari ruang kelas itu mungkin gara-gara itu, jadi merasa tidak nyaman kan. Gitu ya. Terus bagaimana respon guru yang mensupervisi Bapak itu? Itulah responnya pas dikonfirmasi itu kan, setelah itu beliau melihat saya mengajar tidak ada buku teks dan LKS yang dibawa di kelas untuk diberikan ke siswa dalam waktu beberapa menit itu kan beliau langsung keluar. Mungkin ini penyebab saya juga dipanggil kepala sekolah, dan di situ memang ada 2 orang itu ditanya seperti itu, saya kayak seperti tersudutkan begitu kan. Jadi bagaimana lah rasanya Pak, kita dipanggil kepala sekolah, terus ada guru senior juga di situ, dibilang kamu mengajar nggak pakai buku. Jadi saya merasa kayak tersudut pas di situ. Padahal saya sudah menjelaskan Pak kan, saya sudah menjelaskan bahwa buku itu memang yang buku cetak memang saya kebetulan saya nggak bawa hari itu. Karena sudah saya rangkum di PPT kan. Di laptop juga ada saya buka buku elektronik yang PDF itu Pak. Jadi jika ada siswa yang memang ada di halaman berapa nanti, mungkin saya langsung bisa buka di laptop karena memang ada yang fokus, juga bisa kelihatan sama-sama siswa semua kan gitu. Memang sebagai guru junior Pak Jul, seperti posisi Pak Jul, memang serba salah ini berhadapan dengan guru senior, apalagi dengan kepala sekolah yang beda pemahaman. Di sisi lain kita yang mungkin sedikit tidak cepat beradaptasi dengan teknologi semacam ini, ya kita sudah bisa menggantikan peran buku teks, peran LKS yang di print out itu dengan bentuk softnya. Nah, mungkin ini yang kepala sekolah atau guru senior yang mensupervisi Bapak yang belum terlalu paham. Apa Bapak sudah pernah memberitahu hal tersebut kepada guru senior yang melakukan supervisi terhadap Bapak? Itulah saat di ruang kepala sekolah itu saya sudah menjelaskan, tetap sepertinya ekspresi beliau itu kan ngotot, tetap kita sebagai guru itu setidaknya adalah yang bawa print out-nya itu ke dalam kelas gitu. Jadi kayak ada yang harus dibagikan ke siswa, atau memang kita di atas meja itu ada buku, jangan kayak kosong gitu kan. Itu ngototnya. Jadi padahal bukunya kan udah ada di laptop dan bahannya juga udah kita tampilkan di materinya kan. Kita tampilkan di PPT lewat proyektor gitu. Jadi makanya di sini beliau tuh masih ngotot gitu. Jadi ke depannya bagaimana ya Pak? Kalau menurut saya lihat ini dari sisi Pak Jul juga tidak ada salah sebenarnya kan. Dari sisi guru senior dengan pemahaman yang pengalaman beliau selama ini juga mungkin sesuatu yang wajar juga beliau meminta hal seperti yang diinginkan. Karena pengalaman beliau selama ini ya seperti itu. Nah,
Pak Jul juga sudah jelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru senior bahwa bahan yang disajikan secara buku teks itu sudah tergantikan dengan bahan yang softnya yang ditampilkan di PPT berupa ringkasan dan rangkumannya. Juga LKS kan juga sudah Pak Jul tampilkan betul, melalui proyektor. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang kira-kira Pak Jul akan lakukan dengan yang Pak Jul pikirkan agar masalah yang Pak Jul rasakan ketidaknyamanan dan kegelisahan ini bisa itulah teratasi? Pak, karena memang kesalahpahaman ini mungkin beliau kayak seperti Bapak bilang tadi itu apa namanya karena pengalaman beliau seperti itu, jadi mungkin ke depannya yang saya lakukan itu sekarang yang saya pikirkan pertama menghadap kepala sekolah dan guru senior lagi ya untuk menyampaikan permohonan maaf gitu kan. Mungkin saat Iya, tadi ya. itu meminta maaf karena mungkin saya membuat beliau itu kecewa, makanya mungkin beliau keluar dari kelas kan, enggak sesuai harapan beliau. Terus yang kedua itu materi yang saya ringkas itu dari beberapa modul atau beberapa sumber belajar, mungkin baiknya saya print ya Pak ya, supaya ada Iya, empat ya. fisiknya, jadi setidaknya kita udah ada bahan aja, bukan hanya buku teks aja. Gitu ya Pak ya. Iya, 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 ya. Ya, mungkin itu juga bagian dari solusi yang bisa Pak Jul lakukan. Karena kan mungkin di lapangan juga dengan pengalaman yang dimiliki oleh guru senior tadi, boleh juga melihat di lapangan masih ada siswa atau murid-murid kita yang tidak begitu mudah menangkap bahan yang ditayangkan. Mungkin ada gaya belajar yang apa namanya harus membaca dan sebagainya. Ini mungkin pengalaman yang didapat oleh guru senior. Oke, Bapak, bagus sekali rencana yang Bapak ingin lakukan tadi. Nah, untuk mewujudkan tadi apa Itulah saya komitmennya Bapak terhadap rencana berkomitmen itu? kan untuk selalu membawakan rencana pembelajarannya itu, misalnya di dalam buku pembelajaran itu saya menggunakan buku teks atau bahan belajar lainnya itu mungkin saya siapkan bukan hanya di rencana pembelajarannya atau di RP-nya aja. Dan saya mungkin banyak menggunakan sumber belajar yaitu baik versi elektronik, versi cetak untuk mengekspresikan materi sehingga siswa-siswa atau murid-murid saya itu dapat menjalankan untuk proses mereka belajar yang saat ini yang dicanangkan dalam kurikulum kan gitu. Ya, oke Pak. Bagus sekali Pak rencana yang Bapak mau lakukan dan komitmennya. Nah, saya sangat mendukung tuh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Ya, Nah, iya Pak, makasih Pak sudah membantu saya sharing ini. Sekarang saya sudah lega dan nyaman dan sudah ada solusi dari permasalahan saya ini Pak. Makasih Pak. oke Pak Jul, sama-sama Pak. Nanti mungkin pekan depan kita bisa ngumpul kembali Pak Jul. Saya mau dengar kembali bagaimana progres dari rencana Bapak ini. Bagaimana tanggapan dari guru seniornya dan kepala sekolahnya. Mungkin kita bisa Boleh sambil Pak, ngopi makasih Pak Jul. Pak. Ya, saya pamit Pak ya. Saya ada kelas Oke, bentar lagi Pak. yuk, yuk. Bapak Ibu sekalian, mana saya Indra Safril SPD akan menjadi koci dan Pak Zul Bailey SPD MPD ya, akan menjadi coach ya, bagi saya sebagai koci. Nah, nanti percakapannya akan terlihat di dalam proses coaching. Ya, silakan Pak Jul yang memulai. Ini karena saya datang ke tempat Pak Jul nih. Iya Pak, silakan masuk Pak ke
ke tempat duduk, Pak. Oke, terima kasih Pak Jul. Ya. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik Pak Jul. Ya, saya ini ada masalah apa nih, Pak? Yang mungkin bisa Bapak ceritakan, ingin Bapak ceritakan ya. Karena kan sebelumnya Bapak ada WA saya bahwa ada waktu nggak sekarang. Alhamdulillah sekarang ada waktu, Pak. Memang hari ini kosong jam, jadi mungkin bisa kita ceritakan selebar mungkin atau seluas mungkin. Mungkin ada yang ingin kita bicarakan, Pak. Iya Pak, ini berkait dengan kasus masalah saya di sekolah Pak. Saya jadi wali kelas Pak, jadi wali kelas kelas 12, kelas 3 SMA nih Pak. Oh, ke wali kelas ya. Ya Pak, wali kelas dan juga guru mata pelajaran mengajar mata pelajaran matematika di kelas Pak. Saya lihat ada 5 orang murid saya Pak yang kelihatannya selama kelas 12 ini motivasi belajarnya itu cenderung menurun Pak. Padahal dulu 5 orang anak itu pada saat kelas 10 dan kelas 11 itu termasuk orang yang berprestasi Pak di kelasnya Pak. Oh gitu ya. Berarti sangat bagus ya Bapak memperhatikan siswa-siswa Bapak yang mana yang menurun dan yang mana meningkat ya. Kalau boleh saya tahu nih Pak ya, dari permasalahan ini apa yang ingin kita capai dari pembicaraan ini Pak dulu Pak? Tentunya Pak, saya berharap mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi bagi saya untuk bisa bagaimana caranya meningkatkan kembali motivasi murid-murid saya itu Pak. Ya. Sebelum kita ini lebih jauh dari pembicaraan Pak ya, saya ini masih baru tahu nih, kira-kira yang 5 orang itu sebelumnya kan dia mendapatkan prestasi di kelas tuh, sekarang kan sudah menurun tuh. Ya. Bisa nggak Bapak ceritakan itu mulai dia itu nggak menurun motivasi belajar itu kapan ya Pak? Ini Pak, semenjak kelas 12 nih Pak. Tepatnya mungkin mulai di awal semester kedua ini Pak. Mereka sudah mulai di dalam kelas, sudah mulai malas untuk mengerjakan tugas. Kemudian masuk pun kadang-kadang sering terlambat Pak. Kemudian biasanya mereka di kelas aktif, kalau ada tugas, ada proses diskusi mereka aktif. Ini selama ini pada saat diskusi mereka sering tidak mood, tidak pernah memberikan pendapat, kemudian masuk kelas juga sering terlambat, kemudian tugas-tugas bahkan sering tidak dikerjakan. Ya ini yang saya rasakan di kelas dan juga laporan dari guru-guru yang masuk di kelas saya Pak. Yang sudah Bapak lakukan itu apa saja ya untuk bisa tadi sudah Bapak tahu dari 4 guru lain ya, sudah cerita ke Bapak karena Bapak wali kelas kan, dan dapat ditambah lagi Bapak melihat saat Bapak masuk kan gitu, apa yang sudah Bapak lakukan begitu untuk dari motivasi belajar anak-anak ini gitu? Saya sudah pernah di dalam kelas, saya selalu memotivasi Pak seluruh siswa saya, apalagi karena ini kan kelas 12. Seluruh siswa saya sudah saya motivasi, selalu saya motivasi di awal pembelajaran, karena betapa bahwa mereka itu kelas sudah di tingkat akhir, akan lulus dan akan menjadi masyarakat, akan bermasyarakat dengan sebenar-benarnya. Kemudian sebagian akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan seterusnya Pak. Maka
tingkatkanlah proses belajar dengan baik, karena proses pembelajaran ini nanti akan menjadi bekal untuk menyelami kehidupan nyata di luar sana, Pak. Namun untuk 4 orang ini juga saya juga sudah panggil, Pak, berhadapan dengan saya bicara 4 mata dengan mereka, Pak. Oh, sudah Satu-satu ini sampai ya, yang kelima orang itu. sudah Pak panggil Nah, ya. nah, yang saya lihat memang dari pembicaraan kami, Pak, Mm-mm, dengan anak-anak itu, ya. mereka motivasinya mulai berkurang itu ketika mereka menceritakan ke orang tuanya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Mm. ya, ingin kuliah, mereka punya cita-cita, tapi tidak ada dukungan dari orang tuanya, Pak. Oh, gitu. Tidak ada dukungan, Pak ya. Ya, Nah, ya. nah, dari itu sudah apa namanya? Dari permasalahan ini apa rencana Bapak ke depannya gitu? Oke, Pak, saya rencana karena saya sudah berbicara dengan anak-anak, sudah dapat informasinya bahwa mereka sebenarnya punya cita-cita yang sangat Ya. kuat, Pak. Punya rencana masa depannya, namun orang tuanya, kendalanya kan di orang tuanya yang Mm, tidak mendukung. Juga alasannya karena alasan ekonomi keluarga yang tidak ekonomi kuat, ya. Pak, ya. Nah, rencana saya akan menjumpai keluarganya, Pak, untuk menjelaskan bagaimana anak-anak ini yang punya cita-cita tidak boleh jangan dikekang, jangan Ya. ditahan. Karena apalagi kalau memang anak-anak mereka itu berprestasi, kan pemerintah memberikan ya kesempatan untuk kuliah, Oh, ya, bahkan ya, ya. memberikan fasilitas berupa beasiswa dengan program KIP kuliah itu. Ini yang akan saya lakukan, Pak. Saya akan jumpai orang tuanya, akan menyampaikan tentang hal tersebut. Dan sebelumnya juga saya akan ceritakan masalah ini ke kepala sekolah, Pak, karena ini kan berkaitan dengan sekolah, dengan anak-anak di sekolah juga. Saya pikir kepala sekolah juga harus tahu nih. Demikian, Iya, Pak. iya, iya, iya. Sangat bagus ya rencana Bapak gitu ya. Memang sekarang kalau ekonomi rendah itu kalau untuk melanjutkan kuliah itu kan pemerintah ada yang seperti Bapak bilang tuh ada KIP kuliah ya. Iya, Pak. Dan ada beasiswa lain kan gitu. Uh, Iya, Pak. nah, saat mendaftar itu kan memang ada dukungan dari sekolah kan. Sebelum kita daftar Iya, kan Pak. itu. Jadi memang betul ya kayak Bapak bilang itu rencana ke depan juga akan bilang ke kepala sekolah, berarti kita bisa kalau ada orang tua mengizinkan itu pekom dari kepala sekolah juga nggak ada, dapat juga nanti kan untuk kita daftar ke kuliah Pak ya. Ya, Iya, Pak. ini komitmen yang ingin dari rencana Bapak ini kira-kira kan sekarang anak-anak lagi hujan tuh. Jadi kira-kira kapan ingin Bapak laksanakan itu? Ya, rencana secepatnya, Pak, ya, karena ini kan berkaitan dengan proses masa depan mereka. Apalagi proses pendaftaran kuliah kan juga sudah dimulai ini, Oh Pak. iya, iya, iya. Sudah Nah, jadi mulai saya Pak ya. akan jumpai ke orang tua dari kelima murid ini, saya akan jelaskan. Mudah-mudahan nanti dari penjelasan saya, orang tuanya luluhlah hatinya untuk memberikan izin kepada anaknya, memberikan support, dukungan kepada anaknya untuk bisa menggapai cita-citanya, Pak. Iya, iya, iya. Walaupun mungkin kita juga tahu ya keadaan ekonominya. Nah, kita berdoa saja, Pak, semoga orang tuanya mendapatkan pencerahan dan memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Iya, 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 betul Pak. Jadi kalau dengan kepala sekolah itu tadi dengan orang tua secepatnya Pak ya. Untuk Ya. yang untuk bicarakan ke kepala sekolah itu apakah ke orang tuanya dulu atau bagaimana nih Pak? Ya, saya rencana sebelum ke orang tuanya, saya mau jumpai kepala sekolah dulu, Pak. Mau sampaikan kan, ada anak-anak yang berprestasi tapi sudah mulai berkurang motivasinya, kemudian
penyebabnya dukungan orang tua tidak ada. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke kepala sekolah ketika nanti saya ke orang tua. Mudah-mudahan di kepala sekolah juga mendapatkan dukungan, Pak. Jadi ketika saya jumpai orang tuanya juga saya bisa sampaikan bahwa kepala sekolah juga sangat mendukung. Iya. Bahkan mungkin saya juga berharap untuk di awal-awal proses pendaftaran ini kepala sekolah bisa mensupport bukan hanya moral tapi juga secara materi yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran kuliah ini, Pak, sampai nanti dapat hasil akhir pengumuman. Iya. Wah, bagus sekali ya rencana dan komitmen Bapak. Saya sangat mendukung, Pak. Memang anak-anak harus kita dorong ya, dan orang tua juga harus kita beri pemahaman ya. Mudah-mudahan semua ini berjalan lancar, Pak. Dan nanti mungkin dalam waktu luang beberapa setelah itu mungkin kami akan menerima kabar baik ya, Pak. Bagaimana respon orang tua, mungkin bisa kita ceritakan ke orang-orang lain lagi nanti sebagai ini motivasi yang lain juga, Pak ya. Ya, Pak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang permasalahan ini? Apa udah mendapat solusi? Ya, alhamdulillah, Pak. Dengan proses diskusi kita pada hari ini, saya mendapatkan pencerahan bahwa apa yang saya yakini mau saya lakukan tadi mendapatkan dukungan dari orang lain, sehingga saya lebih mantap untuk melangkah ke depan dengan apa yang telah saya pikirkan tadi. Dan mudah-mudahan mendapatkan kabar baik nanti. Dan mohon doanya, Pak, semoga nanti, karena ini berkaitan dengan masa depan anak-anak. Iya, iya Pak, saya sangat mendukung rencana Bapak dan komitmen Bapak itu, dan kita sama-sama berdoa juga ya, apapun yang kita rencanakan ini bisa terwujud ya. Sukses Pak. Ya Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak, ya, Pak, atas proses bantuannya Pak. Ya, sama-sama. Proses selanjutnya adalah refleksi.